Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan sehingga dapat selalu menuntut ilmu untuk memperkaya wawasan. Berjumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Kita akan sama-sama belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui video pembelajaran ini, semoga kalian dapat lebih memahami dan meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengetahui dalil yang berkaitan sehingga dapat mengaitkannya dan mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini ada gambar ilustrasi. Bisa dilihat, apakah kalian dapat menangkap apa yang ingin disampaikan dari gambar tersebut? Ya, gambar tersebut adalah gambaran ketika jalan tidak ada lampu lalu lintasnya. Kemudian apa yang terjadi? Bisa dilihat di situ pengendara akan menjadi tidak terarah dan akan saling bertabrakan. Mengapa bisa demikian? Sama seperti halnya kita dalam menjalani kehidupan, ketika kita tidak berpedoman atau tidak memiliki panduan, maka hidup kita tidak akan terarah. Kita tidak akan memiliki petunjuk dan hidup kita terasa tidak tenang, tidak damai, dan juga jauh dari keselamatan. Sebagai seorang muslim, kita telah memiliki pedoman atau panduan hidup, yaitu Al-Quran. Perlu kalian ketahui bahwa Al-Quran adalah salah satu dari 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui Rasul-Nya. Lalu, apa saja ketiga kitab lain selain dari Al-Quran ya? Maka dari itu kita akan mempelajarinya bersama-sama. Perintah untuk beriman kepada kitab-kitab Allah sudah tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Seperti apa bunyi ayatnya? Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Akhirnya kita telah membaca bersama-sama dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun, apakah kalian sudah memahami arti iman dan kitab itu sendiri? Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tabrani, An Ibni Hajari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulum bil lisani wa amalum bil arkani. Artinya, dari Ibnu Hajar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Iman artinya percaya atau meyakini dengan sepenuh hati. Sedangkan kitab berarti buku atau firman Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang telah dibukukan. Jadi, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya tidak hanya dalam bentuk kitab saja, namun juga berbentuk lembaran-lembaran terpisah yang disebut dengan suhuf.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa." Artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab yang terdahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Dari sini dapat ditarik kesimpulan kalau kitab dan suhuf adalah wahyu yang sama-sama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi, apa kira-kira perbedaan dari keduanya? Kitab adalah firman-firman Allah yang telah dibukukan dan harus disampaikan kepada umat manusia. Sedangkan suhuf adalah firman Allah yang terbentuk dalam lembaran-lembaran dan tidak wajib untuk disampaikan kepada umat manusia. Siapa saja nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. Yang kedua, Nabi Syits alaihissalam menerima 50 suhuf. Ketiga, Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. Dan Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Nah, tadi kita telah mempelajari sekilas tentang beriman kepada kitab Allah. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana ya cara kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut? Salah satu cara yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan keimanan kalian terhadap kitab-kitab Allah yaitu dengan mempelajari kitab-kitab tersebut. Namun perlu kalian ketahui, sebagai seorang umat muslim dan umat Nabi Muhammad SAW, kita hanya diwajibkan untuk berpedoman dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Untuk selain kitab itu, seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil, kita hanya diwajibkan untuk meyakini dan mempelajarinya saja, namun tidak untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita bahas keempat kitab tersebut. Let's check it out. Yang pertama, kitab Taurat. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai pada abad ke-12 sebelum Masehi. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat yaitu bahasa Ibrani. Kitab ini diturunkan kepada kaum Bani Israel yang berisi 10 perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perintah-perintah tersebut? Kandungan kitab Taurat terkenal dengan 10 perintah Allah atau yang disebut dengan The Ten Commandments. Isi dari The Ten Commandments yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah atau perintah untuk bertauhid. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di Yerusalem. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan pada kitab Zabur yaitu bahasa Kipti. Kitab Zabur diturunkan kepada kaum Bani Israel. Kitab Zabur berisi tentang nyanyian-nyanyian dan pujian yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa di daerah Yerusalem pada awal permulaan 1 Masehi. Bahasa yang digunakan dalam kitab Injil yaitu bahasa Suryani. Kitab Injil ditunjukkan kepada kaum Nabi Isa yaitu kaum Nasrani. Ajaran yang terdapat pada kitab Injil sama seperti ajaran-ajaran pada kitab sebelumnya. Kandungan yang ada dalam kitab Injil yaitu yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah atau bertauhid. Yang kedua, membenarkan keberadaan adanya kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat itu. Dan yang keempat, menjelaskan kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terakhir atau yang keempat yaitu kitab kita sebagai umat muslim, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro pada abad ke-7 Masehi. Kitab Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Banyak sekali kandungan yang terdapat dalam kitab Al-Quran, mulai dari akidah, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan keimanan seperti mengesahkan Allah dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu akhlak, berkaitan dengan budi pekerti atau kepribadian kita sebagai seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu ibadah, berkaitan dengan tata cara bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tata cara sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Yang keempat, muamalah, berkaitan dengan bagaimana tata cara kita dalam berhubungan dengan sesama manusia. Yang kelima, ada tarikh atau sejarah yang menceritakan kisah orang-orang dan umat terdahulu. Kita telah mempelajari bersama-sama keempat dari kitab tadi. Apakah kalian tahu dari keempat kitab tersebut, kitab Al-Quran merupakan kitab yang dianggap paling istimewa? Kira-kira mengapa ya? Apakah kalian tahu alasannya? Alasannya yaitu karena Al-Quran merupakan kitab yang terakhir sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Selain itu, Al-Quran juga memiliki kelebihan dan keistimewaan lainnya. Apa saja keistimewaan itu? Yang pertama, Al-Quran terjaga kemurnian dan keutuhan serta keasliannya sampai akhir zaman. Yang kedua, membaca Al-Quran dinilai sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keindahan bahasa dan redaksi dalam Al-Quran tidak ada tandingannya. Yang terakhir, membaca Al-Quran dapat mententramkan hati, sehingga Al-Quran sering disebut sebagai syifa atau obat penawar hati. Dari pembelajaran materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, hikmah yang dapat kita ambil yaitu: yang pertama, dapat memperkuat keimanan kita. Yang kedua, hidup menjadi lebih damai dan tentram. Yang ketiga, dapat membedakan antara hal yang baik dengan yang buruk. Yang keempat, dapat meningkatkan rasa toleransi kita dalam perbedaan agama. Dan yang kelima, dapat menambah ilmu pengetahuan. Nah, dari pembelajaran video kali ini dapat kita simpulkan bahwa sebagai seorang muslim kita wajib meyakini adanya keempat kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Semua kitab itu harus kita yakini dalam hati dan kita percayai, namun yang wajib kita amalkan ajarannya hanya kitab Al-Quran, karena kita merupakan umat Nabi Muhammad SAW sebagai penerima dari kitab Al-Quran. Setelah mempelajari materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, apakah kalian masih memiliki pertanyaan di benak kalian? Jika kalian masih merasa bingung, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga membantu kalian dalam memahami beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.